kalau kita melihat adegan tadi ya. Secara pribadi, saya cuma senang nonton film. Saya mau tepuk tangan buat Bangkit. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Waktu pertama kali dibilang akan ada sebuah film action disaster apa segala macam, saya nanya-nanya sama teman-teman yang katanya ikut terlibat nanti akan itu. Mana sih lihat trailernya pengen lihat langsung seperti itu. Tapi waktu kemudian saya dikirimin dan kemudian lihat, oke, saya nonton, saya bilang. Tidak kalah dengan film-film Hollywood ya. Saya dari rasa. Ya. Ini sutradaranya. kemudian dari aksinya, para pemainnya. Kita sama dulu, selamat pagi, Pak Sutradara. Halo. Yang sudah sibuk sekali beberapa hari, premier sudah selesai. Belum. Tinggal, Belum, masih ada satu kota ada lagi. tiga kota Tiga premier. kota lagi. Oke. Wah, ini Kota yang keliling-keliling sudah berarti premier ya. apa aja? Surabaya dan Jakarta. Surabaya dan Mas Jakarta. aku pergi ya? ke semuanya tuh. Kayaknya Keliling harus. ya, wajib Gitu ya. ya. Wajib. Surabaya, Jakarta sudah. Ayu, selamat pagi juga. Selamat pagi. Memerankan Indri ya, istri dari yang diperankan oleh Vino itu atau Ya. Andri ya. Itu peran yang sangat didam-idamkan semua wanita tampaknya Iya, ya. saya kira Ya sih nggak, Bud? bikin iri banyak orang ini jadinya. Oke, saya mau ke Mas Rako dulu. Ya. Dapat proyek ini, apa yang ada di benak Mas Rako untuk kemudian, harus seperti apa? Saya pengen tahu itu tuh gimana. Ya sebenarnya sih awalnya dari 2 tahun yang lalu. Tahun yang lalu Iya, nih ya. karena kita berpikir dari Orema dan Kaninga Production tuh berpikir bahwa kayaknya film Indonesia udah waktunya untuk keluar dari zona nyaman, dari comfort zone gitu. Kita harus mencoba hal yang baru gitu kan. Dan kita berpikir bahwa visual effect atau CGI itu patut dicoba gitu. Kita sadar banget bahwa ini masih langkah awal yang semoga nantinya akan diikuti oleh filmmaker-filmmaker lain dan makin lama akan makin sempurna gitu untuk genre film jenis ini gitu. Yeah. Jadi sebenarnya semangat kita tuh pengen memberi hal yang beda kepada penonton Indonesia dan juga industri film nasional juga bisa lebih berkembang lebih jauh lagi gitu. Untuk ide cerita Mas Rako, ini kan bercerita soal bencana ya. Apakah ada riset tertentu di Jakarta ini atau hanya sekedar fiksi saja kita akan memperlihatkan efek-efek yang keren begitu? Sebenarnya sih dalam sebuah film itu kita percaya bahwa yang terpenting itu adalah konten sih. Bukan efek atau apapun, tetap konten, Setuju, ya, skrip dan cerita itu yang paling kuat. Nah, Apapun, iya. kalau cerita efek sehebat apapun, kalau ceritanya nggak kuat ya nggak kena juga di penonton. Ya. Dan tadi pertanyaannya Mbak itu menyambung bahwa tentu saja kita research untuk kebutuhan konten itu dan hampir memakan waktu 1,5 tahun lah untuk research itu gitu. Dibantu sepenuhnya oleh Basarnas, BMKG. Dan ini artinya begitu ya? hal seperti ini mungkin terjadi di ibu kota. Kalau misalnya Sebenarnya sih berdasarkan kalau riset kita bicara Mas Rako. masalah rasional, Jakarta itu kemungkinan gempanya itu kecil, kecuali kalau Krakatau meletus. Ya. Itu sih sebenarnya. Cuman memang dalam sebuah film Jadi ahli cuaca juga nih Mas Rako nih, gara-gara bikin film ini ya. Bekerja sama dengan Basarnas soalnya. Cuman karena di sebuah film itu segala sesuatunya harus diletakkan dalam porsi yang pas untuk sebuah hiburan. Jadi mau tidak mau memang kadang-kadang harus kita naikkan sedikit lah. Supaya loncatan logikanya juga nggak terlalu mengada-ada tapi tetap make sense begitu ya. Oke, itu dari cerita sampai segitunya nih Anda yang nanti akan menyaksikan Bangkit. Detail nih, sampai BMKG terlibat, SAR-nya juga terlibat. PMI. Bagaimana? Betul. Jadi nanti Vino sebagai DKI. bintang utamanya pakai baju orange-nya SAR Indonesia itu dan dia harus apa dan bagaimana semua diawasi dengan ketat ya. Film Hollywood kayak kita bilang kayaknya gampang-gampangnya film action, tapi gerakan tentara polisi SWAT dengan tentara angkatan daratnya itu ya? beda bergeraknya, cara bergeraknya itu sampai diteliti seperti itu. Itu sampai detail-detail gitu. Iya Mas. Dan kebetulan Vino tuh dilatih sama TNI juga. Iya. Untuk surviving di penyelamatan. Seperti surviving di air, free diving, jalan di tali dan segala macam, sikapnya, cara bertuturnya. Gitu karena memang karakter Vino di sini kan memang sangat semua dia lakukan itu karena latihan, bukan karena rasa atau pikiran, karena udah terbentuk oleh latihan yang seperti itu. Kalau Putri, latihan apa kamu sebelum main film ini? Kayak sisi dramanya nih ada di Putri ini ya. Latihan menjaga perasaan ya. Karena gini, banyak pemeran di film action dengan CGI begini, kadang-kadang dia kan tidak melihat aktualnya itu seperti apa, hanya membayangkan atau ini terjadi nggak di film terjadi ini? banget, Nah, terjadi itu banget. gimana tuh? Jadi mungkin sedikit menjelaskan di film ini ada saya, Mas Vino, ada Acha Septriasa dan ada Deva Mahendra, juga dengan 2 anak saya, Andrian Sulaiman Bima dan Yasamin Jasem ceritanya. Oke.
juga supporting yang luar biasa yang sama risetnya mereka juga mengalami workshop, terutama Deva dan Vino, dua-duanya dapat workshop tadi harus belajar nyelam dulu, belajar macam-macam. Kalau Mbak Aca dan saya nggak dapat workshop seperti itu. Saya terutama nggak ada adegan masuk menahan nafas dan segala macam di air terlalu banyak. Jadi memang dapat short course aja karena tetap harus masuk ke 5 meter waktu itu. Nah, sementara Mbak Aca dapat kursus menjahit luka karena Mbak Aca sebagai dokter muda. Betul. Nah, betul tadi katanya Mbak bahwa saya menjaga tangga dramanya banyak nih gitu. Sebagai istri dan sebagai seorang ibu, yang menarik adalah karena kita sering banget syuting lompat-lompat kan. Nah, dengan syuting lompat-lompat ini Mas Rako lah yang bilang kayak harus dinaikin nih emosinya kurang atau harus dikurangin gitu. Atau kayaknya ini nggak nyambung deh sama yang kemarin. Kita lihat dulu adegan yang kemarin. Nah, itu juga menjaga itu sebenarnya continuity-nya luar biasa. Karena harus memori emosinya ada, tapi juga seperti tadi, nih pas banget nih adegannya lagi yang mobil ini, di sini ini ada yang mulai dari mobilnya jalan sampai mobilnya berhenti kanan kiri cuman green screen, dan kita harus membayangkan itu berjalan gitu. Apalagi ekspresi semuanya ya. Apalagi di dalam mobil itu ada, kita bilangnya 3 angkatan. Ada aktor senior Yayu Weunru, ada saya dan Mbak Aca, ya kami seumuran lah ya. Terus kemudian ada Andrian Bima. Nah sama nih, kita tiga generasi ini harus punya visi dan imajinasi yang serupa. Jadi habis ini nanti ada tingkat ketakutan sekian gitu. Ada apa yang jatuh, ada gedung yang runtuh gitu. Ekspresinya harus sama tuh ya ketakutannya. Samanya benar, paling tidak tingkat ketakutannya. Tapi tiap karakter memang punya ekspresinya sendiri. Kalau kita bicara soal teknologinya, Mas Rako boleh cerita soal CGI ini, apakah bisa diklaim ini film pertama Indonesia menggunakannya? Sebenarnya sih bukan film pertama Indonesia yang menggunakan teknologi CGI sih dan visual effect. Tapi mungkin kita bisa bilang bahwa ini film pertama yang memakai CGI dan visual effect itu hampir 80% dari semua film di seluruh shot ini. Tenaga yang melakukannya teknisinya dan teman-teman digitalnya, ya dari mana? Kalau tenaga teknisi khusus untuk visual effect-nya itu orang Indonesia, benar-benar orang Indonesia. Karena kita juga pengen bersama-sama belajar lah gitu. Memang satu hal yang tidak terbeli dari film ini bagi kita sih, ada pembelajaran yang kemudian kita paham akan sesuatu yang lebih baru lagi gitu. Dari 1357 shot visual effect hanya dikerjakan dalam waktu 4 bulan yang seharusnya itu mungkin setahun atau 2 tahun gitu. Wow, dan ini syuting semua di Jakarta? Syuting di Jakarta, Bandung, Bogor, dan Purwakarta. Depok juga. Oke. Ini siap-siap berarti kota-kota yang menjadi latar ini siap-siap menyambut tanggal 28 ya? 28 Juli serentak itu di seluruh kota di Indonesia ya? Siap. Oke, itu Bangkit ya. Sebentar lagi sudah bisa kita saksikan bersama di layar kita. Action disaster yang saya bilang CGI-nya digarap dengan cukup serius. Kalau melihat trailernya, 80%. pandangan kita kan selalu melihat kalau film Hollywood, San Andreas atau 2012 dan segala macam. Saya pikir ini layak untuk ditonton sebagai dukungan kita buat film Indonesia yang mengedepankan genre seperti ini. Sudah saatnya. Yang ngerjain Transformers dan segala macam juga banyak anak-anak Indonesia yang Rako Putri. Ini pembuka jalan untuk film-film lainnya, film action termasuk juga menggunakan efek dengan lebih berkembang lagi. Terima kasih Mas Rako, terima kasih juga. Salam sama semuanya, sukses supaya film Indonesia benar-benar bangkit. Ya.